Salam Sinema. Selamat datang di podcast Badan Perfilman Indonesia tentang Hari Perayaan Film Nasional 2023. Ada rangkaian acara yang cukup kompleks dan komprehensif untuk menjelaskan acaranya dan latar belakang Hari Perfilman Nasional 2023. Saya mengundang Ketua Umum Badan Perfilman Indonesia, Bang Gunawan Pagaru, untuk bisa menjelaskan selanjutnya. Silakan, Bang. Oke, terima kasih Mbak Vivian. Jadi sebetulnya kita mencoba melihat bahwa ada kepres sebetulnya. Kepresnya itu nomor 25 tahun 1999 tentang Hari Film Nasional itu. Kenapa ditetapkan Hari Film Nasional itu di sini bahwa tanggal 30 Maret 1950 itu merupakan hari bersejarah bagi film nasional kita, di mana sebuah film itu diproduksi oleh tenaga-tenaga kita, terus kemudian perusahaannya juga perusahaan nasional gitu. Nah, kemudian dari situ berangkatnya kemudian negara menetapkan Hari Film Nasional itu tanggal 30 Maret dengan harapan bahwa kalau dilihat kepresnya itu bahwa harapannya adalah untuk meningkatkan kepercayaan diri dan memotivasi para insan film kita agar bisa meningkatkan prestasi yang mampu mengangkat derajat film nasional kita, baik regional, nasional maupun internasional. Itu dasarnya sebetulnya. Nah, ini yang selama ini tidak pernah kita terjemahkan secara baik, gitu ya. Nah, sehingga kemarin kan kita mencoba menerjemahkan itu, bahwa kenapa tidak dijadikan sebagai salah satu momentum untuk kita sama-sama mengevaluasi tiap tahunnya, sehingga harapannya sebetulnya sebaiknya Hari Film Nasional itu dijadikan sebagai ajang untuk saling sharing, terus saling memberikan informasi, sehingga kita bisa mengevaluasi keberhasilan film nasional kita sudah sejauh mana sih sebetulnya. Seperti yang terjadi sekarang ini, kita sudah mencapai titik yang sangat menggembirakan sebetulnya dengan market share, kegiatan-kegiatan banyak sekali yang kita lakukan. Teman-teman stakeholders melakukan kegiatan-kegiatan perfilman kita di seluruh Indonesia, tetapi kita tidak pernah bertemu untuk mengevaluasi capaian-capaian itu, sehingga kita bisa mempunyai target gitu. Apakah nanti 5 tahun ke depan seperti apa, 10 tahun ke depan. Nah, ini kalau dijadikan sebagai ajang untuk bertemu, untuk saling berbagi, itu akan menjadi menarik gitu ya. Harapannya itu sebetulnya. Jadi bagaimana Hari Film Nasional ini kita manfaatkan tidak hanya sekedar berpesta gitu ya, tetapi kita bisa mengukur keberhasilan kita dan apa harapan-harapan kita ke depan untuk industri film. Dan itu tidak pernah dilakukan. Nah, mudah-mudahan 2023 ini itu bisa kita lakukan, dan salah satunya bahwa kita melakukannya di gedung film ini kan, di MT Haryono. Artinya gedung film itu harus betul-betul bagaimana kita fungsikan bahwa disinilah tempat kita beraktivitas ya, saling memberi informasi, saling mengukur potensi-potensi yang kita punya. Itu sebetulnya. Nah, harapannya itu gedung film ini kalau bisa betul-betul kita fungsikan sebagai center daripada kegiatan-kegiatan perfilman kita, yang mudah-mudahan kedepannya nanti bisa menjadi event nasional, event tahunan yang terus kita bersama-sama berkumpul di gedung ini. Itu kurang lebih latar belakangnya. Makasih Bang Gun. Jadi kalau bisa dibilang Hari Film Nasional 2023 ini adalah usaha dan persembahan dari Badan Perfilman Indonesia untuk semua insan film yang ada di Indonesia berkumpul, kemudian mengkaji, berdiskusi, membicarakan apa sih permasalahan kita, apa sih kemajuan-kemajuan yang ada saat ini, dan apa yang perlu kita kejar atau kita perbaiki gitu ya. Dan juga kita memang pengennya ini jadi ajang tahunan ya Bang Gun ya. Ya, betul. Setiap tahun di bulan Maret orang film punya tempat dan acara untuk ngumpul bareng-bareng, untuk merayakan juga mengevaluasi apa sih capaian-capaian kita per tahun gitu ya. Nah, saya mungkin mau sedikit
ngejelasin atau ngabarin nih ke teman-teman semua ya. Apa aja yang akan terjadi di Hari Film Nasional atau di rangkaian perayaan Hari Film Nasional 2023. Rencananya kita akan mengadakan Hari Film Nasional itu dimulai dari tanggal 6 Maret. Tanggal 6 sampai tanggal 11 Maret bertempat di gedung film di Jalan MT Haryono akan ada beberapa kegiatan. Kegiatan intinya atau anchornya adalah konferensi film berlangsung dari tanggal 6 sampai tanggal 11 Maret, tempatnya di auditorium gedung film lantai 2. Kemudian bersamaan dengan konferensi itu juga ada pameran yang terdiri dari pameran pendidikan, juga pameran teknologi film, kemudian ada pameran buku-buku film ya. Akan ada juga bedah buku dan ada juga ruang-ruang kelas yang kita dedikasikan untuk asosiasi-asosiasi perfilman, baik itu asosiasi profesi, kemudian juga untuk komunitas, untuk festival-festival film, untuk sama-sama ngobrol, rembukan, membahas ya, mungkin diskusi-diskusi seru gitu ya, ngomongin semua urusan tentang film. Nah itu kira-kira acara tanggal 6 sampai tanggal 11 yang semuanya akan berlangsung di gedung film Jalan MT Haryono ini. Nah kemudian dilanjutkan tanggal 15 tanggal 8 dan sampai tanggal 18 akan ada penggodokan dari hasil konferensi tanggal 6 sampai tanggal 11 tadi. Penggodokan itu ditujukan untuk melahirkan naskah akademis yang nantinya akan dibukukan. Hasilnya untuk apa? Hasilnya untuk dikembalikan kepada insan film, kemudian juga menjadi rekomendasi untuk pemerintah untuk mengetahui apa saja yang perlu dilakukan dan apa saja yang perlu didukung di dalam perfilman Indonesia ini. Puncaknya pada tanggal 30 Maret kita akan melakukan sarasehan film ya Bang Naswan ya. Nah, sarasehan film ini adalah saat kita mempresentasikan hasil dari konferensi tadi yang sudah digodok di tanggal 15 sampai 18 Maret 2023 sebelumnya. Harapan kita semua insan film, semua stakeholder, pemangku kepentingan bisa hadir dan ikut merayakan juga sumbangsaran di Hari Film Nasional ini. Untuk lebih jelasnya lagi, topik-topik apa aja sih kira-kira yang akan diadakan di konferensi tanggal 6 sampai tanggal 11 Maret gitu ya. Banyak banget topiknya dan ini mungkin terdengar ambisius, tapi ini adalah usaha kami untuk menanggapi sebenarnya semua diskusi yang pernah ada, semua masukan-masukan, semua keluhan-keluhan tentang ekosistem dan industri kita. Bang Naswan mungkin bisa sharing apa aja nih topik-topik diskusi kita tanggal 6 sampai 18 Bang, silakan. Ya, mungkin sebelum topik kita sampaikan, ada banyak kita mau menyampaikan rasa hormat kepada semua pemangku kepentingan perfilman Indonesia. Sudah begitu banyak kegiatan, aktivitas, usaha-usaha, upaya-upaya dilakukan di banyak sisi, di banyak lini, banyak sekali pemerintah, kemudian praktisi, akademisi, pelaku usaha. Nah, dari sekian banyak itu mungkin ini momen penting kita saling berbagi apa sih yang dilakukan masing-masing, sehingga semangat sinergitas, semangat integrasi itu muncul dari sini kembali gitu. Untuk itu konferensi dari 6 sampai 11 ini setidaknya akan menghadirkan tidak kurang dari 50 pembicara. Insya Allah hadir semua, 50 pembicara dari semua aspek pemangku kepentingan, dari mulai pemerintah, pelaku usaha, pelaku pendidikan, profesi, dan kemudian teman-teman komunitas dan penyelenggara kegiatan perfilman yang lain. Yang hadir tidak kurang melibatkan lebih dari 100 organisasi lembaga yang langsung terlibat dalam perfilman nasional. Tentu saja ada banyak lagi, tapi mungkin kita lebih memilih bahwa 100 itu sudah mewakili yang banyak itu. Nah, dari situ semua kita di konferensi ini akan ada satu keynote speaker, pembicara utama, dan 13 sesi. 13 sesi penting dengan topik-topik sendiri. Pembicara utama akan hadir di awal sekali itu Dirjen Kebudayaan, Pak Hilmar Farid PSD, akan menyampaikan arah kebijakan perfilman nasional. Terus dari ke-13 sesi itu kita bagi-bagi, pertama itu berdasarkan unsur. Di perfilman Indonesia, BPI diamankan ada 4 unsur. Unsur pendidikan, unsur profesi, unsur usaha, dan unsur kegiatan. Dari unsur pendidikan
akan mengusung 2 tema besar. Satu adalah arah kebijakan dan standar nasional pendidikan tinggi perfilman Indonesia. Hari ini lebih dari 21 perguruan tinggi yang ada film. Mungkin banyak sekali hal-hal positif, tapi mungkin ada kendala dari pengelolaan, dari kebijakan. Kita akan berbincang di situ. Di sesi kedua itu akan ada arah dan kebijakan beserta standar nasional pendidikan menengah film yang hari ini sudah semakin banyak. Paling tidak ada 63 SMK film gitu. Bagaimana urusannya dengan link and match, bagaimana urusannya sama kompetensi, bagaimana urusannya daya serap dengan pasar kerja terkait pendidikan akan ada di situ. Kemudian sesi berikutnya itu masuk ke usaha. Masuk usaha itu ada sekian banyak isu penting, kita akan coba mengumpulkan dalam 2 tema. Satu, hubungan industrial dalam perfilman, yang hari-hari ini itu juga banyak sekali diperbincangkan. Ada jaminan sosial tenaga kerja, bagaimana persaingan bagaimana hubungan antara perusahaan sama karyawan sama pemerintah gitu. Itu akan ada hubungan di situ. Itu sesi pertama, hubungan industrial itu. Boleh jadi sebetulnya yang lalu-lalu itu belum akrab berbicara gitu. Nah, di momen ini di konferensi ini kita pertemukan pemerintah, pelaku usaha dalam arti perusahaan dan pekerja film gitu. Kemudian di usaha ada lagi pengembangan pasar film dan persaingan usaha di film. Nah, ini juga mungkin bisa sebagai wadah berkomunikasi para pelaku usaha dan bagaimana regulasinya kalau mengembangkan film, industri di dalam dan luar negeri, sampai kemudian bagaimana sih persaingan usaha yang sehat itu di dalam film gitu. Terus kemudian ada profesi. Tadi ngomong hubungan industrial. Ada jam kerja, ada jam joystick, segala macam. Ternyata mungkin ada masalah juga di profesi. Profesi itu masalahnya apa? Mungkin yang kita deteksi oleh BPI, kita tuh belum punya standar. Standar kerja, standar operasional prosedur produksi film nasional itu seperti apa? Nah, itu yang akan kita bicarakan. Standar produksi itu melibatkan para asosiasi-asosiasi profesi yang juga akan berhubungan sama hubungan industrial itu. Dan bagaimana mengoptimalisasikan potensi-potensi dari pekerja-pekerja film itu akan dibicarakan ke situ. Dan satu lagi untuk profesi itu ada hal baru. BPI hari ini periode ini ada hal baru, itu adalah kita mengusung dan mengedepankan etika profesi. Sekaligus kita mau mengabarkan bahwa Badan Perfilman Indonesia sudah memiliki dewan etik di situ, dan juga kita membicarakan dengan luas dengan pakar-pakar etika, bagaimana sih selayaknya etika profesi berlaku. Dan satu lagi itu sudah 6 sesi, 2 sesi lagi itu terkait masalah kegiatan. Makin hari makin banyak aktivitas komunitas bertumbuh gitu. Nah, sekarang kita harus duduk bersama bagaimana sih melakukan penguatan SDM dan lembaga komunitas perfilman. Dan adalah satu lagi itu festival film makin banyak. Kita juga bicara nanti bagaimana sih pengembangan festival film yang ada di Indonesia ini, dan bagaimana ke depannya kita akan lakukan seperti itu. Lalu ada sesi-sesi khusus. Sesi khusus menjadi PR kita bertahun-tahun. Apa itu? Harmonisasi undang-undang, peraturan-peraturan terkait perfilman. Itu sesi khusus. Ini adalah forum mengomunikasikan upaya-upaya yang dilakukan oleh banyak pihak. Bagaimana melihat, membaca, mereview, mengharmonisasi, menselaraskan undang-undang terkait film. Dan ditutup dengan profiling industri perfilman Indonesia. Sesi terakhir itu akan ngomong sebenarnya industri film Indonesia itu lagi berwajah apa ya, tadi seperti Pak Gunawan katakan gitu. Apakah kita harus dipoles segimana, harus ditambah, dikurangi, itu sesi terakhir. Nah, dari 13 sesi itu plus nanti satu pembicara utama, itu yang tadi Mbak Vivian akan kita godok. BPI akan bikin tim khusus, tim analisis, tim menulis yang akhirnya akan menjadi 2. Satu, naskah akademik pengembangan perfilman Indonesia.
Kedua, rekomendasi tindak lanjut dari pengembangan perfilman Indonesia. Semoga ini bisa dihadiri oleh banyak teman-teman pemangku perfilman Indonesia, dan semoga tidak ada halangan karena kita pakai hybrid. Jadi ada yang bisa datang langsung ke gedung film, seharinya itu mungkin selama 6 hari terbuka lebar, ada banyak aktivitas. Tapi yang mungkin teman-teman dari Papua sampai Aceh gitu yang tidak berkesempatan, kita live streaming di berbagai sosial media, semuanya bisa mengikuti itu. Baik, makasih Bang Naswan. Komprehensif sekali ya, topik-topik yang akan dibahas di konferensi film di Hari Nasional. Tapi memang sebanyak itulah PR kita ya Bang Gun ya. Jadi emang kalau kita nggak mulai membicarakan ini, nanti ini berlarut-larut ya. Ini adalah sebuah katakanlah usaha pertama ya untuk mengintegrasikan dan juga membicarakan secara secara lebih fokus gitu ya. Persoalan-persoalan yang ada di ekosistem perfilman di Indonesia. Nah, tadi dari keterangan-keterangan Bang Naswan itu sudah dijelaskan juga bahwa rangkaian acara konferensi ini akan berlangsung secara hybrid. Jadi teman-teman yang tidak bisa ada di Jakarta jangan berkecil hati karena kita akan relay acaranya di YouTube Badan Perfilman Indonesia ya, sehingga semuanya juga bisa menyaksikan. Nah, saya ingin menambahkan sedikit keterangan. Pasti ya banyak pertanyaan nih, gimana caranya untuk hadir di rangkaian konferensi Hari Film Nasional Badan Perfilman Indonesia ini? Caranya adalah mendaftar, karena kapasitas ruangan pasti terbatas dan insan film itu banyak sekali. Dan kita juga sudah mendapatkan banyak pertanyaan ya tentang bagaimana cara hadirnya, gimana datangnya ke sana ya. Kita akan publikasikan formulir Bitly untuk mendaftar. Jadi memang kita perlu mendata dan juga mendaftarkan sebab kita ingin semua orang bisa mengikuti rangkaian acara ini dengan nyaman gitu ya. Jangan sampai udah datang nanti tempatnya nggak ada gitu ya. Jadi kami mohon dengan sangat partisipasinya untuk datang tapi juga mendaftarkan kehadirannya. Nah Bang Gun, kalau tadi dari keterangan Bang Naswan, kita kan tahu ya di Indonesia ini urusan perfilman itu diampu oleh 2 kementerian saat ini. Ada Kemdikbudristek dan juga ada Kemenparekraf. Tapi kan sebenarnya urusan film nggak cuma terbatas di 2 kementerian ini kan Bang? Ya, betul. Banyak banget gitu. Nah gimana nih? Apakah ada usaha atau ada effort di Hari Film Nasional ini untuk menjalankan fungsi BPI sebagai integrator di dalam ekosistem perfilman ini Bang? Ya justru dari bulan Maret ini sebetulnya itulah titik tolak kita sebetulnya bagaimana mempertemukan supaya ini bisa akselerasinya tuh bisa lebih ya. Karena contoh umpamanya kenapa tadi yang disampaikan oleh Mas Naswan terhadap hubungan industrial itu ada di Kemenaker. Nggak bisa itu memang ranahnya Kemenaker untuk bisa terlibat di dalam, karena kalau kita bicara industri ya, kalau kita bicara industri itu sangat naif kalau tidak ada regulasi tentang hubungan industrial. Dan ini yang bermasalah di kita kan selama ini kan mengakses satu nanti kan ada di hubungan industrial ada BPJS ya. Ada BPJS kan, ya. Itu menarik gitu ya, artinya BPJS Ketenagakerjaan itu sulit sekali kita mengakses ya para pekerja karena kita kan 90% pekerja film itu freelance ya. Nah ini perlu kita ada skema yang harus kita sepakati supaya teman-teman itu bisa, itu salah satu contoh. Terus kemudian Kominfo. Nah ini juga kan belum hadir gitu loh untuk terkait dengan, coba selama ini kita selalu frame-nya itu kalau bicara tentang film itu selalu layar lebar ya. Yeah. Padahal yang membuka lapangan kerja itu ada OTT, ada televisi, lapangan kerja lebih banyak. Nah ini ada di ranahnya Kominfo kan, di dalam khususnya perizinan apa dan segala macam gitu ya. Terus kemudian ada Kemendikbud, ada Kemenparekraf dengan undang-undang Ekraf kan gitu kan, sebagai salah satu subsektor. Nah dan memang tadi Mas Naswan bilang bahwa ada beberapa peraturan perundang-undangan kita yang tidak harmonis gitu ya, yang sehingga menurut saya keterlibatan
beberapa kementerian ini perlu kita dudukkan sama-sama supaya bisa diharmonisasi gitu. Contoh antara undang-undang perfilman kita dan undang-undang otonomi daerah kita itu tidak harmonis. Jadi sangat sulit kita untuk mengembangkan industri film kita di seluruh daerah, sementara itu bertumbuh kan. Komunitas-komunitas itu kan bertumbuh sekali di daerah-daerah gitu, dan ini potensi, kalau istilah saya ini potensi menjadi patriot film nasional kita, karena mereka lah yang akan menciptakan penonton-penonton yang loyal kan gitu. Nah ini kalau tidak ada yang mengatur tentang bagaimana mengembangkan perfilman kita di seluruh pelosok negeri kita, apa masalah kita gitu kan, dan bagaimana kita nanti memoles dan arah kita mau kemana gitu kan, kita goalsnya mau kemana kan, yang tadi saya bilang. Nah ini tadi yang tadi ada lokakarya, terus ada naskah akademik, terus ada tindak lanjut ini sebetulnya nanti turunnya menjadi RIPN. Undang-undang itu mengamanatkan bahwa negara, dalam hal ini pemerintah, itu harus membuat RIPN yang selama ini sejak 99 itu belum pernah terbit. Karena disitulah siapa yang akan mengerjakan apa, siapa yang bertanggung jawab untuk, umpamanya contoh ya, kalau kita bicara tentang keberhasilan film kita, itu berbanding lurus dengan adanya bioskop layar, ya kan? Nah, sementara untuk mengembangkan layar di daerah-daerah itu, ya sebetulnya kalau negara ada RIPN-nya, dia bisa tindak lanjutnya umpamanya membangun bioskop-bioskop yang berpihak kepada film-film nasional kita, itu kasih tugas kalau PUPR kan gitu. Itu kurang lebih ya, artinya harapannya bagaimana supaya seperti yang kita tadi, yang Mbak Vivian bilang bahwa BP adalah integrator. Ya inilah bagaimana tidak hanya empat unsur yang kita integrasikan supaya efektif potensi-potensi itu, tapi juga pengambil kebijakan, ya, regulator, ya. Artinya ya kementerian-kementerian yang banyak sekali yang harusnya bisa kita libatkan. Gitu. Jadi lengkap nih ya Bang Gun ya. Tadi juga kalau dengar keterangan dari Bang Naswan, sebenarnya nggak hanya 4 unsur aja, tetapi semua elemen dalam ekosistem perfilman kayaknya kebagian ya Bang ya. Ada pendidikan, ada produksi, kemudian ada distribusi dan marketing ya, kemudian ada apresiasi, juga literasi, dan ada archiving, pengarsipan ya. Semuanya ada porsinya ya Bang ya. Nah ini juga saya udah dapat pertanyaan dari beberapa teman. Emang waktunya berapa lama sih gitu kan? Banyak banget topik yang mau dibahas, dan apakah akan cukup gitu kan di selama 6 hari itu ya, tanggal 6 sampai tanggal 11 Maret ini bisa emangnya ngebahas itu semua. Itu gimana tuh Bang? Pertama memang kita sengaja mendesain itu untuk mengumpulkan banyak pikiran-pikiran. Banyak pikiran-pikiran itu artinya hasil pikiran-pikiran, hasil analisis-analisis gitu. Jadi yang kita hadirkan di sini itu sebetulnya kalau dia paper tuh paper jadi. Kalau dia data tuh data sudah hasil analisis gitu. Hasil analisis. Karena kenapa begitu? Karena kalau dalam konteks konferensi ini kita tidak mengumpulkan data lagi dari nol gitu, tidak seperti FGD, tidak seperti survei, tidak itu. Tapi yang FGD, survei itu dilakukan sebelumnya oleh masing-masing itu. Contoh misalnya gini, teman-teman dari asosiasi profesi, saya yakin hari ini sekarang ini sudah bicara intens, bicara tentang standar, bicara tentang alur kerja, pemetaan kerja. Nah itu nanti akan dibagikan gitu di dalam situ, di dalam forum-forum itu. Jadi dalam satu hari itu setidaknya kita rata-rata punya 8 pembicara. Itu beragam, tapi paling banyak ya 9, rata-rata 8. Masing-masing 8 itu kita bagi ke dalam sesi-sesi. Setiap sesi itu akan memaparkan hasil pikiran-pikirannya itu dalam waktu 15 menit. Masing-masing satu panel 15 menit, kemudian tanya jawab. Nah, pertanyaannya, cukup nggak 15 menit? Jangan khawatir, 15 menit plus full paper gitu. Jadi 15 menit itu poin-poinnya akan kita dibincangkan di forum-forum itu, sambil teman-teman nanti akan kita share juga
paper poolnya akan seperti apa ini, naskahnya seperti apa ini gitu, kan kita share begitu. Jadi kalau tidak kita mengumpulkan data jadi itu kita akan cenderung dalam tanda petik mengabaikan banyak usaha yang telah dilakukan gitu kan gitu. Seperti teman-teman dari komunitas sudah banyak penelitian tentang komunitas, tentang festival juga sudah banyak. Ternyata ada festival-festival yang tanpa sadar itu berdampak langsung kepada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Misal begitu kan, ada kegiatan-kegiatan lain itu saya pikir cukup waktunya kita desain itu cukup. Dan teman-teman jangan khawatir juga untuk tidak terlibat langsung. Kalaupun yang tidak bisa terlibat langsung karena banyak hal di dalam acara secara offline, juga kan bisa menitipkan pertanyaan-pertanyaannya. Bisa langsung bersurat kepada panitia ataupun langsung berinteraksi di sosial media yang kita siapkan. Baik, makasih Bang Naswan. Jadi ini juga sebenarnya balik ke fungsi Badan Perfilman Indonesia sebagai integrator ya. Banyak sekali juga di dalam diskusi itu banyak sekali komentar-komentar misalnya, ini ngapain sih FGD melulu gitu ya. Banyak penelitian yang sudah diadakan dan diadakan lagi. Jadi seolah-olah semuanya mulai dari nol gitu ya. Padahal sebenarnya data-data di lapangan itu sudah banyak sekali dikumpulkan oleh teman-teman dari berbagai unsur gitu ya. Ini juga adalah salah satu usaha kita untuk menggunakan dan memanfaatkan data-data yang sudah ada sehingga mereka tidak jadi data pasif aja, nganggur aja gitu ya, tapi juga dipakai dan kita olah ya, kita godok untuk jadi bagian dari solusi atas masalah-masalah yang kita hadapi di ekosistem kita. Saya juga tadi mau nyambung sedikit soal pendidikan ya Bang Naswan ya, karena Bang Naswan di bidang pendidikan nih. Untuk harmonisasi dan isu-isu lain di pendidikan, kita juga pengen ngundang pelajar SMK di wilayah Jabodetabek untuk hadir di pameran sepanjang tanggal 6 sampai tanggal 11 Maret nanti. Siapa nih yang berpameran? Yang berpameran diantaranya adalah Prosvisi atau perguruan tinggi yang punya prodi film. Tidak sekedar melihat brosur atau posternya perguruan tinggi ini, tapi kita punya ruang kelas yang nantinya juga akan menjadi ajang interaksi dan diskusi, berbagi keterangan dari kampus-kampus ini kepada siswa SMK dan juga pengajarnya ya Bang ya. Jadi kita harapkan banget nih partisipasi dari perguruan tinggi film gitu ya yang tergabung dalam Prosvisi dan yang lainnya, dan juga SMK yang ada di wilayah Jabodetabek supaya bisa ikut berpartisipasi. Ya, nambahkan dikit pendidikan. Kita menyediakan ruang yang sangat luas buat pendidik. Misalnya tadi soal materi-materi. Ada masalah soal magang, misalnya gitu. Di sini asosiasi banyak bisa ketemu, menjalin hubungan gitu. Ada masalah dengan studio, ada masalah dengan usaha equipment, rental, buat tugas segala macam, anak-anak bisa di situ. Dan ada lagi misalnya butuh kampus-kampus, sekolah-sekolah butuh praktisi, asosiasi banyak, praktisi banyak yang bisa dilakukan kerjasama gitu. Ya itu artinya kayak one stop service pendidikan ada semua. Ya, paling tidak kita harapkan sih anak-anak SMK yang jurusan film atau multimedia hadir sehingga dia juga bisa sudah memulai melihat. Kan ada dua. Kalau dia ingin melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi, dia sudah bisa melihat profil-profil sekolah perguruan tinggi yang dituju. Terus kemudian kan ada kegiatan tadi, ada kegiatan asosiasi yang dimana memang diharapkan kalau dia mau masuk ke industri sebaiknya juga sudah punya pengetahuan dan tahu nantinya dia harusnya bergabung kepada asosiasi-asosiasi ini, karena itu terjadi membangun networking kan di situ. Ini menarik sebetulnya, jadi mudah-mudahan ya teman-teman penyelenggara pendidikan di SMK ini bisa menghadirkan murid-muridnya untuk bisa melihat kalau dia mau melanjutkan ke perguruan tinggi, ya kan ada banyak perguruan tinggi yang akan berpameran ya, dan melakukan workshop dan segala macam. Begitu juga asosiasi profesi gitu. Ya, makasih Bang Gun, Bang Naswan.
Jadi itulah tadi ya sekilas overview tentang pelaksanaan Hari Film Nasional 2023 yang akan berlangsung dari tanggal 6 sampai 11 Maret di Gedung Film di Jalan MT Haryono. Kita nanti akan melanjutkan, ada podcast-podcast lain yang akan membahas lebih detail apa saja yang akan terjadi dan topik-topik pembicaraan juga konferensi yang ada di Hari Film Nasional di podcast berikutnya ya Bang Naswan dan Bang Gun ya. Demikian bincang-bincang kita pada podcast Badan Perfilman Indonesia tentang Hari Film Nasional. Kita jumpa lagi di edisi berikutnya. Salam sinema.